Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Mulia dengan NIM 0805 11818230 dari kelas B. Nah, baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang analisis SWOT. Nah, apakah analisis SWOT? Nah, analisis SWOT itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, analisis lingkungan internal atau institusi. Yang kedua itu analisis lingkungan atau eksternal. Nah, kajian untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan institusi serta mengetahui peluang yang bisa diraih dan ancaman yang harus diatasi oleh institusi dalam rangka penyusunan perencanaan ke depan. Nah, yang selanjutnya itu apa manfaat dari analisis SWOT. Nah, manfaat dari analisis SWOT itu yang pertama itu untuk pengembangan karir atau pribadi, perusahaan atau institusi, dan yang terakhir itu organisasi seperti wirausaha, bisnis dan politik. Nah, sehingga tercapai kondisi yang diinginkan secara efisien. Nah, kekuatan dari melakukan analisis SWOT ini yang pertama itu apa keuntungannya? Nah, misalkan keuntungannya adalah talensi atau keterampilan, pendidikan atau koneksi yang Anda miliki dan orang lain tidak punya. Nah, apa yang sudah Anda lakukan lebih baik daripada orang lain. Nah, apa sumber daya pribadi yang Anda miliki, akses kemana, dan yang terakhir itu apa yang orang lain dan atasan Anda khususnya melihat sebagai kekuatan Anda. Nah, kelemahannya itu yang pertama itu apa yang dapat memperbaikinya, apa yang harus Anda hindari, dan yang terakhir itu hal-hal apa saja yang orang-orang di sekitar Anda cenderung melihat kelemahan yang terdapat pada diri Anda. Nah, yang selanjutnya itu ada opportunities. Nah, mana peluang yang baik menghadap Anda, apa tren menarik yang Anda ketahui, berguna peluang yang bisa dapat dari hal-hal seperti misalkan perubahan teknologi, pasar dan perusahaan Anda, baik dalam skala luas atau sempit. Nah, selanjutnya itu perubahan dalam bentuk kebijakan pemerintah yang terkait dengan bidang Anda, perubahan dalam pola sosial, profil populasi, perubahan gaya hidup, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu ada ancaman. Nah, ancaman atau hambatan, apa hambatan yang Anda hadapi, apa adalah orang-orang yang di sekitar Anda yang lakukan, apakah pekerjaan Anda atau permintaan untuk hal-hal yang Anda lakukan berubah, apakah perubahan teknologi mengancam posisi Anda, mungkin semua kelemahan Anda serius mengancam Anda. Nah, bisa dilihat di sini ancaman SWOT itu organisasi kekuatan atau kelemahan, SWOT itu sebagai peluang. Di sini bisa kita lihat diagram situasi yang dihadapi oleh organisasi. Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa apakah yang dimaksud dengan kekuatan. Nah, sumber daya dan kemampuan yang digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan keunggulan kompetitif. Nah, contohnya termasuk keterampilan manajerial, staf pendidikan pelayanan yang baik, aset internet, obat paten kuat dan terkenal, nama-nama merek rumah sakit, reputasi yang baik di antara para pelanggan atau pasien, keuntungan dari biaya kepemilikan, know-how eksklusif, akses ke sumber daya alam, kelas tinggi, menguntungkan akses ke jaringan distribusi. Nah, selanjutnya itu perubahan dalam lingkungan eksternal juga dapat hadir ancaman terhadap lembaga. Nah, beberapa contohnya termasuk perubahan wealthiness atau konsumen, pasien, pergeseran selera konsumen dari produk atau generik untuk obat-obat paten atau sebaliknya. Nah, munculnya produk pengganti atau rumah sakit internasional, apotek, peraturan baru di rumah sakit asing atau apotek, peningkat hambatan atau perdagangan perlindungan. Nah, selanjutnya digunakan dalam merumuskan strategi dan kebijakan atau dari yang tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Tidak berarti tujuan itu sendiri salah satu dari banyak teknik yang baik yang dapat membantu membangun posisi yang kuat untuk bergerak maju untuk pelaksananya.
Nah, selanjutnya itu ada kegunaan analisis SWOT. Nah, hasil analisis SWOT untuk merumuskan yang pertama itu strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Nah, yang kedua itu ada strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman dari luar. Nah, yang ketiga itu ada strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Dan yang terakhir itu ada strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman yang. Nah, bagaimana kita memperoleh data SWOT? Nah, dilakukannya survei atau interview untuk mendapatkan informasi yang akurat dan objektif tentang kekuatan dan kelemahan internal atau analisis internal. Nah, yang selanjutnya itu peluang dan ancaman atau analisis internal. Nah, dari analisis SWOT disusun rencana strategis. Nah, ketidaktepatan hasil SWOT menyebabkan kesalahan perencanaan strategi sehingga situasi atau institusi mengalami kerugian atau menghadapi resiko yang besar. Nah, selanjutnya itu untuk Renstra diperlukan institusi untuk mewujudkan visi. Nah, di sini bisa kita lihat institusi atau Renstra. Nah, di sini organisasi tanpa Renstra akan berjalan serabutan. Nah, di sini bisa kita lihat diagramnya. Nah, bisa lihat di sini SWOT analysis atau framework. Di sini ada tentang struktur bagan, environmental scan. Yang kedua itu internal analysis, external analysis, strengths, weakness, opportunities atau threat. Yang terakhir itu SWOT matrix. Nah, selanjutnya itu masa depan harus mengantisipasi perubahan eksternal dalam hal politik, ekonomi, sosial, dan teknologi, aspek analisis atau PES. Nah, selanjutnya itu analisis pelangganan atau sekarang untuk masa depan. Nah, misalkan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan, macam apa pelanggan di masa depan. Nah, yang selanjutnya itu realistis tentang kekuatan dan kelemahan spesifik. Nah, hindari daerah abu-abu atau jauhan SWOT. Singkat sederhana, hindari kompleksitas dan analisis atas analisis harus membedakan antara mana Anda sekarang dan di mana Anda bisa di masa depan. Fokus pada versi negara internal atau eksternal, menyelaraskan upaya internal dengan peluang eksternal. Nah, mungkin itulah video penjelasan tentang analisis SWOT dari saya. Apabila memiliki kekurangan, saya minta maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.